Di tengah kesuksesannya, Burning Sun kepentok sama sebuah kasus. Padahal plot twist, ada hal-hal yang jauh lebih besar dan mengerikan. Burning Sun ini bisa dibilang salah satu skandal terbesar di sejarah Korea Selatan. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, akhir-akhir ini rame lagi tentang kasusnya Burning Sun. Kasus yang terjadi 5 tahun yang lalu, skandal yang sangat-sangat besar melibatkan nama yang tidak kalah besar. Setelah muncul dokumenternya di BBC, sekarang banyak banget orang yang bertanya-tanya lagi sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus ini, kenapa skandalnya bisa sebesar ini, dan banyak neroris yang minta untuk kita rangkum. Jadi langsung aja, malam ini kita akan membahas tentang skandal besar Korea Selatan, Burning Sun. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Burning Sun, sebenarnya apa sih Burning Sun ini? Jadi guys, Burning Sun adalah nama dari sebuah klub yang berlokasi di area Gangnam, salah satu area paling mahal di kota Seoul, Korea Selatan. Dan klub ini jadi populer banget karena dia emang dibuat dan diinisiasikan sama seorang member boy band terkenal banget, Seungri dari Big Bang. Seungri juga menjabat sebagai direktur eksekutif yang berfokus dalam mempromosikan klub ini. Jadi gak heran dong kalau semua orang tuh langsung tahu bahwa ada klub baru nih punyanya member Big Bang. Buat neroris yang gak ngikutin K-pop, Big Bang was like huge, salah satu boy band terbesar di sejarah K-pop. Dan tentunya member-membernya ya well connected banget gitu. Mereka terhubung sama orang-orang paling famous, paling terkenal, paling kaya di Korea Selatan. Koneksi pertemanannya tuh gak main-main guys. Jadi kayaknya kalau misalkan kalian udah di level Seungri ini, untuk mendapatkan kekayaan lebih itu juga mudah, karena proyek-proyek yang akan kalian lakukan itu secara otomatis gampang banget didukung sama orang-orang lain, karena ya bakal sukses. Dengan bantuan investasi dari orang-orang kaya yang dia kenal, akhirnya pada Februari tahun 2018, tepatnya pada 24 Februari tahun 2018, Seungri pun membuka klub Burning Sun. Dari pertama kali dibuka aja, klub ini langsung jadi klub terbesar dan paling terkenal di Gangnam. Dan popularitasnya itu semakin meningkat sampai di tahun pertama mereka buka aja, mereka tuh mampu meraup keuntungan sampai 213 miliar rupiah. Padahal nih, sebelum ada Burning Sun, klub yang paling sukses itu cuman mampu mendapatkan 125 miliar per tahun. Ya itu udah banyak, tapi Burning Sun double guys, hampir double. Tapi emang Burning Sun ini mahal juga guys. Sebagai bayangan, untuk kalian bisa memesan satu meja VIP atau jadi tamu VIP gitu di Burning Sun, para pengunjung itu harus membayar 1.500 US dollars atau sekitar 23,9 juta rupiah. Dan itu cuman buat di hari biasa. Kalau weekend, akhir pekan, itu harganya mencapai 7.500 US dollars atau sekitar 119,8 juta rupiah. Belum lagi kalau ada perayaan-perayaan lainnya kayak misalkan Halloween gitu, yang semua orang di Korea Selatan sangat-sangat excited untuk merayakan. Harganya itu mencapai 75.000 US dollars atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Nah tentunya dengan harga yang segitu bombastis, para tamu VIP-nya Burning Sun ini mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan kalau mereka pergi ke klub-klub lain. Tapi fasilitasnya apa nanti kita bahas lebih lanjut. Di tengah kesuksesannya di awal tahun 2019, Burning Sun ini kepentok sama sebuah kasus. Salah seorang pelanggan mereka, salah satu tamu, Kim Sang-kyo, mengaku bahwa dia itu sempat diserang secara fisik oleh para pegawai dari klub ini. Dicerita, dia tuh sempat dipukul di dalam klub ketika dia mencoba untuk menyelamatkan seorang perempuan yang hendak dilecehkan. Setelah rame di dalam, Kim Sang-kyo ini dibawa keluar dan katanya dianiaya, digebukin bareng-bareng sama pegawai-pegawainya Burning Sun. Ketika hal itu terjadi, dia tuh telepon polisi dan melaporkan bahwa dia mendapatkan aniaya dari pihak Burning Sun. Para polisi datang guys ke scene. Sesampainya para polisi di Burning Sun setelah mendapatkan laporan dari Kim Sang-kyo, mereka tuh nggak langsung menanyakan gitu kayak apa yang terjadi atau menanyakan siapa nih yang menganiaya Kim Sang-kyo. Malah para polisi itu langsung straight menangkap Kim Sang-kyo, diborgol dan dibawa.
Malah keesokan harinya, pihak Burning Sun itu memberikan pernyataan bahwa Kim Sang-kyo lah yang mencoba untuk melecehkan seseorang, makanya dia diusir dan dipukuli. Cerita dibalik dari ceritanya Kim Sang-kyo. Nah, sebulan kemudian, tiba-tiba ada 3 perempuan yang datang ke polisi melaporkan Kim Sang-kyo dan bilang bahwa mereka itu juga dilecehkan sama Kim Sang-kyo. Anehnya, 2 perempuan ini ternyata diketahui adalah kerabat dari pemilik dan karyawan Burning Sun. Bahkan salah satu dari 3 ini adalah karyawan Burning Sun sendiri. Setelah dilakukan investigasi sama polisi, Kim Sang-kyo itu dinyatakan terbukti bersalah atas 1 pelecehan dan dinyatakan bersalah karena menghalangi bisnis dan mencemarkan nama baik Burning Sun. Dari kejadian ini, Kim Sang-kyo itu mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Nah, mungkin ya dipikir bahwa masalahnya Kim Sang-kyo ini udah lewat gitu kan. Pihak Burning Sun mungkin udah mulai bernafas kembali. Tapi 1 bulan guys, 1 bulan setelah masalah yang kemarin, tiba-tiba muncul masalah lainnya. Media Korea SBS Fan E itu mengekspos chatnya Seungri di dalam Kakao Talk, sebuah grup Kakao Talk gitu, dimana dia bilang bahwa dia ini ingin menghadiahkan para investornya Burning Sun hadiah berupa perempuan. Dan ini adalah chat dia di Desember tahun 2015 sebelum Burning Sun itu dibuat. Nah, terekspos juga bahwa Seungri di Desember tahun 2017 itu menyewa sebuah pulau di Filipina, Pulau Palawan, untuk mengadakan pesta ulang tahunnya yang super meriah. Pesta itu dihadiri sama teman-temannya dari segala kalangan yang kaya-kaya. Tapi yang jadi masalah adalah Seungri pada saat itu juga membawa atau mengajak sejumlah wanita Korea Selatan untuk memuaskan para investor-investornya. Yes, investor-investor yang sama yang akhirnya membantu dia untuk membangun kerajaan Burning Sun. Nah, berita-berita ini guys, rame banget di Korea Selatan. Dan setelah muncul berita skandal ini, akhirnya pihak manajemennya Seungri, yang pada saat itu adalah YG, langsung membantah semuanya. Mereka bilang bahwa enggak, grup itu palsu. Enggak mungkin ada grup Kakao Talk seperti itu, yang isinya ada Seungri. Tapi hal ini juga dibantah sama jurnalis SBS Fan E yang memberitakan tentang chat ini. Dia bilang apa gunanya juga bikin chat palsu. Meskipun YG itu kekeh dan bilang bahwa enggak, itu pasti chat palsu. Anehnya 28 Februari, 2 hari setelah tersebarnya isi obrolan chatnya Seungri, publik Korea itu melihat ada sebuah truk dari layanan penghancuran dokumen di kantornya YG. Ini juga rame lagi sampai salah satu karyawannya YG itu bilang bahwa enggak kok, ini emang rutin aja, kita harus menghancurkan dokumen setiap 3 bulan. Tapi emang kayak ya nggak tahu ya kenapa bisa pas sama kasusnya Seungri. Nah, semua orang tuh bertanya-tanya kan pada saat itu, si jurnalis SBS ini sebenarnya dapet chatnya Seungri dari mana? Dan apa aja gitu yang ada di dalam chat-chat itu? Ternyata ini semua bermula dengan sebuah kasus yang bahkan tidak berhubungan sama Burning Sun, tapi melibatkan seorang penyanyi terkenal lainnya, Jong Junyoung. Pada 23 September tahun 2016, Junyoung itu punya masalah sama pacarnya guys. Dia dituduh dan dilaporkan ke polisi sama pacarnya melakukan molka atau mole kamera, yang berarti kan kamera tersembunyi yang merekam adegan tidak senonoh secara diam-diam. 2 hari kemudian nih, setelah dia dilaporkan, dia tuh diinterogasi sama polisi. Polisi juga minta Junyoung untuk menyerahkan HP-nya untuk diperiksa. Tapi Junyoung pada saat itu menolak. Sebelum dia menyerahkan HP-nya, dia bilang dia butuh untuk konsultasi sama pengacaranya. Ngobrol lah dia sama pengacaranya, dan akhirnya mereka memutuskan nih untuk menyerahkan HP-nya dicek sama perusahaan forensik swasta. Jadi bukan langsung ke pihak kepolisian. Gak lama setelah keputusan itu, sempat tersebar sebuah rekaman suara pengacaranya Junyoung yang ngomong sama orang-orang di lab forensik. Jadi intinya pihak kepolisian itu ngomong sama pengacaranya Junyoung kayak, udahlah, nanti kalau misalkan kami datang ke forensik swasta yang kalian pilih itu, suruh mereka bilang bahwa data-data yang dihapus emang udah tidak bisa dipulihkan. Kita juga gak akan maksa gitu, karena kasus ini kasus ecek-ecek. Ih, kenapa tipe-tipe kayak gini familiar? 경찰하고는 얘기는 다 됐고 좀 있으면 가실 건데 지금 전화드린 이유가 저희로서도 복원이 되든 안 되든 상관이 전혀 없는데 경찰에서는 차라리 복원 불가가 오히려 나을 것 같다라고 지금 말씀하셔서 그렇거든요. 이게 그냥 쓸데없는 고소 사건이 돼나가지고. Dan bener aja guys, pihak forensik ketika didatangin polisi ya bilang sesuai dengan arahan dari klien mereka, bilang bahwa HP-nya Junyoung itu nggak bisa dipulihkan data-datanya. Jadi ya nggak bisa dibuktikan nih video molka yang dituduhkan oleh pacarnya Junyoung. Dan akhirnya pihak kepolisian tidak menahan Junyoung dan Junyoung bisa melanjutkan hidupnya karena tidak ada bukti
bahwa dia bersalah. Bahkan pihak agensinya setelah itu membuat konferensi pers untuk membersihkan namanya Junyoung. Bilang bahwa basically dia telah difitnah. Dan banyak banget orang yang akhirnya kasihan sama Junyoung yang telah difitnah ini. 사실 당시 저희들 사이에 장난삼아했던 부분이 지금 이렇게까지 알려지고 무리를 일으키게 될지는 전혀 상상하지 못했으며 나는 떳떳하면 넘어갈 수 있을 것이라고 섣불리 생각한 것이 너무 큰 잘못이었습니다. Nah, tapi katanya ya, Tuhan tuh bekerja dengan cara yang sangat misterius. Nggak ketebak gitu. Kalian inget kan tadi pihak forensik swasta yang dipilih sama Junyoung dan pengacaranya? Mereka kan megang HP-nya Junyoung. HP itu terlupakan aja, karena emang akhirnya nggak jadi kasus kan, nggak bisa dipulihkan data-datanya. Padahal plot twist, pihak forensik swasta ini bisa merecover, mengembalikan semua data yang telah terhapus dari HP-nya Junyoung dan menyimpannya. Dan baru 3 tahun kemudian, seseorang menyalin data-data tersebut dan memberikannya kepada seorang jurnalis SBS yang tadi untuk diberitakan. Karena penemuan dalam HP itu luar biasa. 실 기자입니다. 2016년 9월 23일에 정준영이 성범죄로 피소된 사실을 가장 먼저 보도한 기자입니다. 저희가 받은 제보는 정준영 씨가 몰래카메라를 찍다가 그 여자친구로부터 이제 불법 촬영 혐의로 피소되었다라는 내용이었습니다. Nah, si jurnalis ini menerima kan data-datanya Junyoung tanpa tahu gitu isinya apa aja. Dia pikir dia bakal akhirnya menemukan video molka yang dituduhkan oleh pacarnya Junyoung 3 tahun sebelumnya. Tapi ternyata di dalamnya ada hal-hal yang jauh lebih besar dan mengerikan. Di dalam HP-nya Junyoung terdapat sebuah grup chat dari tahun 2015 sampai 2016. Grup chat yang berisikan banyak sekali video pelecehan, perdagangan perempuan, video-video molka atau video-video sure yang diambil secara diam-diam tanpa perempuan-perempuan di dalamnya mengetahui. Dan yang membuat hal ini lebih gila lagi, grup chat ini guys berisikan orang-orang terkenal dalam dunia hiburan Korea. Orang-orang penting, ada sekitar 10 orang dan semua orang ini ya orang-orang yang terkenal banyak, kayak artis banyak. Nggak semua ikutan ngirim kayak silent reader gitu loh. Iya, tapi kan silent reader pun kayak dia tergabung gitu dalam grup ini. Yang paling mengagetkan publik adalah adanya leader band rock K-pop FT Island, Choi Jong-hoon, dan tentunya salah satu anggota boy band paling terkenal di K-pop, Seungri Big Bang. Menurut laporannya MBC, Seungri itu adalah pemimpin dalam grup chat ini, sementara Jong Junyoung tadi orang yang paling aktif dalam grup chat ini. Bahkan setelah diselidiki, ketahuan bahwa Junyoung itu mengirimkan 11 video wanita yang berbeda saat berhubungan sama dia, dan semua videonya direkam tanpa persetujuan. Disgusting shit. Sakit jiwa. Nah, bayangin guys, jadi jurnalis SBS yang mendapatkan data-data ini. Ditambah lagi dia tambah bingung begitu ngelihat ada chat antara orang-orang ini sama pihak kepolisian. Alias, mereka tuh bersekongkol juga sama pihak berwajib. Gimana dia mau melaporkan orang-orang ini? Orang mereka juga temenan sama pihak berwajib. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan investigasi mandiri dengan sebuah tim advokat. Dilakukanlah investigasi mandiri ini dan ditemukan ternyata klub Burning Sun itu melakukan penggelapan pajak juga. Penggelapan pajak is one thing, tapi ternyata Burning Sun sendiri adalah sebuah klub yang luar biasa messed up. Terungkaplah bahwa Burning Sun itu bukanlah klub biasa gitu. Gimana caranya Burning Sun bisa menang dibandingkan kompetisi-kompetisinya? Tadi di awal aku bilang bahwa mereka memberikan special treatment kan untuk para tamu VIP. Tahukah kalian apa special treatmentnya? Klub ini nggak cuma jualan minuman-minuman beralkohol dan french fries, tapi mereka juga jualan obat-obatan terlarang. Dan ternyata di Burning Sun ini ada sebuah ruangan VIP rahasia. Ruangan yang kedap suara, di mana para tamu VIP itu boleh punya private party, dan di situ para tamu ini dibolehkan untuk memilih perempuan yang mereka mau. Apakah perempuan-perempuan ini adalah pekerja seks komersial? Bukan, ini bukanlah orang yang menjual servisnya, melainkan perempuan-perempuan random yang datang ke klub Burning Sun. Tamu-tamu biasa, tamu-tamu normal dijual ke tamu-tamu VIP. Jadi ternyata ada orang gitu yang keliling pakai kamera rahasia, nunjukin cewek-cewek yang datang ke klub itu pada hari itu, pada malam itu, dan nanyain gitu siapa yang kalian mau. Kalau misalkan seorang tamu VIP udah milih, oh itu tuh cakep tuh,
di depan lagi main sama teman-temannya, pihak klub akan menjebak perempuan yang sudah dipilih sama tamu VIP itu agar bisa dilecehkan. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan kalian datang ke Burning Sun, cuman mau have fun, mungkin keluar sama teman-teman atau mau nari-nari gitu, bisa saja kalian ditawarkan sebuah minuman atau makanan yang ternyata sudah diberikan obat. Dan ketika berita ini udah tersebar banget, orang-orang yang pernah ke Burning Sun guys akhirnya mulai speak out. Mereka menceritakan pengalaman mereka ketika mereka datang ke klub ini. Ternyata banyak banget perempuan yang mengaku pernah mengalami hal yang aneh ketika mereka datang ke Burning Sun. Saat mereka minum minuman-minuman yang ada di klub ini, mereka mengaku mereka lebih cepat mabuk dari biasanya. Mereka black out dan bangun-bangun tiba-tiba mereka udah habis tidur sama seseorang. Padahal mereka sama sekali nggak ingat gimana caranya mereka bisa ada di situasi itu. 달려들어서 강제로 이제 옷을 벗기고 제가 이제 소리 지르려고 하고 하니까 입을 틀어막고. Nah, beberapa pelapor yang baru saja mengalami hal-hal aneh ini sebelum kasusnya besar itu diperiksa sama polisi. Diperiksa urinnya kalau misalkan ada memang traces of drugs, jadi kayak sisa-sisa dari obat-obatan yang ada di sistem mereka. Dan ketika dicek hasilnya tuh nggak ada. Semua nggak ada bukti bahwa mereka pernah dikasihin obat-obat terlarang. However, akhirnya diketahui bahwa ternyata obat yang dipakai oleh pihak Burning Sun adalah GHB atau gamma hydroxybutyrate. Obat yang memiliki efek euforia, meningkatkan gairah sampai membuat pemakainya tidak sadarkan diri. Obat ini juga membuat orang-orang yang mengonsumsinya melupakan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Dan obat ini sulit banget terdeteksi dalam tubuh manusia karena dalam waktu kurang dari 24 jam, zat-zatnya itu bisa keluar lewat cairan atau kotoran tubuh. 그래서 물뽕을 먹고 이제 정신이 나간 여자들 본 횟수는 거의 매일 봤죠. 호텔로 올라가거나 아예 차를 타고 다른 곳으로 모처로 이동한 경우도 있었다고 하고요. Selain itu, jurnalisnya SBS yang tadi, Kang Kyung Yoon itu juga menemukan sebuah teks lainnya. Di dalam grup chat iblis tadi, ada sebuah chat yang menunjukkan keterlibatan dari sosok polisi yang disebut Police Prosecutor General atau Jaksa Agung Kepolisian yang ternyata merupakan sosok yang membantu melindungi usaha klub Burning Sun. Guhara, seorang K-pop idol lainnya, itu membujuk salah satu sahabatnya yang merupakan member dari grup chatnya Seungri ini, Choi Jong-hoon, untuk memberitahu jurnalis Kang tentang sosok si jaksa agung polisi yang tadi disebut di grup chat. 근데 얼핏 듣기로는 뭐 청와대 지금 계신다고 하더라고요. 근데 과거에 경찰 경력이 있으시고 Choi Jong-hoon akhirnya guys ngelapor bahwa jaksa agung polisi yang disebut di dalam grup chat itu adalah inspektur senior yang bernama Yoon Kyu-keun yang ternyata juga bekerja di kediaman presiden. Wow, talk about scandal. Akhirnya setelah mengumpulkan semua bukti-bukti ini, jurnalis Kang itu kan tahu ya dia nggak bisa melaporkan hal ini langsung ke pihak berwajib tanpa menyebarkan dan memberitakan hal ini secara luas ke publik Korea. Jelas guys, berita ini jadi headlines di mana-mana. Baru pihak kepolisian melakukan investigasi mereka. Wah, kasus tergils. Pada 17 Februari tahun 2019, akhirnya Burning Sun ditutup untuk dilakukan investigasi. Polisi langsung menangkap Jun Young untuk kembali diperiksa terkait video tidak senonoh yang dia sebarkan. Choi Jung-hoon juga ditangkap, diamankan atas tuduhan yang sama, ditambah dengan dugaan berkolusi dengan polisi. Dan si polisi yang tadi tuh, lagi santai-santai mungkin dia di kediaman presiden. Yoon Kyu-keun juga langsung diamankan. Dilakukan investigasi yang besar banget dengan tekanan publik Korea yang luar biasa. Kemarahan publik yang luar biasa besar, meminta keadilan, mempertanyakan kredibilitas kepolisian. 여성들에게 모든 장소는 클럽 버닝썬입니다. Akhirnya sampai di dakwaan pengadilan. Jong Jun-young dinyatakan bersalah atas pelecehan berkelompok di Daegu serta merekam dan menyebarkan video molka dengan hukuman penjara 6 tahun, tapi akhirnya dikurangi menjadi 5 tahun. Choi Jong-hoon didakwa bersalah atas pelecehan berkelompok di Daegu dan hukuman penjara 2,5 tahun. Inspektur senior Yoon dibebaskan dari semua tuduhan terkait grup chat tersebut. Seungri terbukti bersalah karena menyediakan perempuan untuk investor, penggelapan pajak, molka, dan menghasut kekerasan. Awalnya dia mendapatkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 1,15 miliar won atau sekitar 13 miliar rupiah, tapi hukuman penjaranya itu berkurang menjadi 1,5 tahun. Dan semuanya sudah bebas saat ini. Yang terbaru, bahkan ada rumor bahwa Seungri itu akan mendirikan klub baru
klub malam di Hong Kong setelah ada netizen yang melihat ada keberadaannya Seungri di Creamfields, sebuah festival musik di bulan April. Tapi pemerintah Hong Kong sendiri mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada pengajuan terkait izin serta permohonan visa dari Seungri. Jadi belum tentu dia nggak trauma gitu ya bikin klub. Walaupun hukumannya sebenarnya dikit banget loh untuk apa yang dia lakukan. Nenek-nenek yang nyuri kayu itu, inget gak sih? Hukumannya jauh lebih besar daripada orang ini. Setelah semua yang dia lakukan, that's crazy. Neronis, balik lagi, aku yakin kebanyakan dari kalian pernah dengar tentang kasus ini. What do you think? Apakah menurut kalian hukumannya setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Karena menurut aku jelas enggak. Karena orang-orang ini setelah menjalani hukuman yang begitu pendek, mereka bisa melanjutkan hidupnya di atas sana, sementara orang-orang yang menjadi korbannya belum tentu. Aku berharap di seksi komen gak ada komen kurang yang menyalahkan para korban ya. Kurang banget kan? Kurang banget apalagi yang bilang kayak mestinya lebih berhati-hati atau jangan ke tempat-tempat seperti itu. Ya orang datang ke sana pun, walaupun aku nggak ngerti kayak club culture, tapi orang mau ke club, they wanna have fun, they wanna do what they wanna do, ya itu hak mereka gitu. Yang salah adalah balik lagi ketika orang-orang tidak mengerti consent gitu. Kalau misalkan perempuan-perempuan ini emang dengan kemauannya sendiri mau bersama tamu-tamu VIP, ya itu pilihan mereka. Tapi kalau misalkan mereka harus sampai diberikan sesuatu sampai tak sadarkan diri, itu sudah pelecehan, itu sudah crime against humanity, kejahatan. No, kadang aku sedikit bingung sama orang-orang yang nggak bisa membedakan gitu. Narasinya berbeda banget. Kecuali kalau kalian bilang ya kalau nggak mau mabuk jangan minum, that makes sense gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak mau mabuk jangan minum alkohol, make sense. Tapi kalau misalkan kalau nggak mau dilecehkan jangan mabuk, itu kayak bentar, siapa yang bilang, yang pernah menulis dalam buku panduan manapun bahwa orang yang mabuk bisa dilecehkan? Itu juga sorry guys, kadang-kadang aku kayak nggak ngerti aja. Kayak ini loh, siapa yang bilang orang tidur gitu boleh kita keplak? Kan nggak boleh ya? Kayak itu juga penganiayaan. Bisa, karena orangnya lagi tidur, tapi nggak boleh, karena memang tidak boleh. Kecuali kita nanya dulu, Pak boleh saya keplak? Kalau dia kayak iya boleh. Enggak. Bahkan itu nggak boleh. Itu nggak boleh juga. Kecuali kalau dia kayak bangun terus dia bilang yes, saya terima keplakan Anda. Bahkan kalau dia setengah-setengah tidur dia bilang iya boleh, kalian keplak, kalian tetap salah karena dia belum sadar. Logic, bener nggak Bil? Anyways, terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah request tentang kasusnya Burning Sun ini. Burning adalah apa yang aku rasakan ketika aku baca kasus ini gitu. Terbakar berapi-api, aku kayak pingin Anyways guys, tetap aja stay safe dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye bye. Mungkin dikira bahwa masalah Kim Sang Kyo ini udah lewat gitu ya dari pihaknya Burning. Oke. Jun Jong Jung. Mesti aku keplak. Boleh kan kalau dia